Enggak, kalau saya lebih memikirkan dampak Indonesia di masa depan. Gitu. Jadi ternyata rakyat, masyarakat kita, khususnya netizen itu ternyata banyak yang nggak paham, nggak tahu, atau nggak punya hati kecil ya, nurani ya. Aneh banget ternyata bangsa Indonesia ini masih banyak diisi oleh netizen yang nggak punya hati nurani. Kalau orang punya hati nurani kan minimal dia nggak usah baca undang-undang kan tahu, wah ini kayaknya nggak boleh nih, membuli anak kecil kayaknya nggak boleh. Tapi tetap banyak yang melakukan itu. Kita kadang-kadang bingung. Jadi kedatangan kita di sini ini untuk bagaimana supaya bullying terhadap anak kecil itu, anak di bawah umur itu tidak boleh terjadi lagi. Jadi mudah-mudahan kasus ini bisa membuat netizen itu jerah, gitu ya, dengan peristiwa kita akan masukkan penjara orang-orang yang telah melanggar undang-undang hak anak. Pade, kondisi psikisnya. Pade membuka ruang mediasi nggak Pade, komunikasi dengan Lita Gading, mungkin permohonan maaf atau seperti apa? Nggak ada. Karena dia sudah mengaku sebagai psikiater di Solo. Yap. Ya, itu masih media lah gitu. Kalau netizen yang pendidikannya rendah, ya kita maafkan ya. Beberapa sudah kita hubungi, kita identifikasi, dan udah banyak yang minta maaf. Itu karena kita lihat ya TKW ya oke lah, kita masih maaf gitu ya. Ada yang banyak yang dari mereka yang memang pendidikannya rendah, yang kita maafkan. Tapi kalau mereka udah ngakunya psikiater, psikolog, nggak ada. Berarti tutup pintu maaf nggak dan ada. komunikasi ya, Pak? Ini untuk pembelajaran buat ke depan supaya kita sebagai masyarakat yang berpendidikan lebih daripada mereka harus melindungi anak daripada kekerasan terhadap anak, baik psikis maupun fisik. Pade kalau kondisi sendiri mungkin bagaimana? Sampai Ya, atau ada yang curhat atau membekas gimana? gitu. Entah dibully di sekolahnya atau seperti apa, Pak? kalau sekolahnya sih, kalau teman-teman sekolahnya sih backup ya, teman-teman sekolahnya support banget. Untungnya teman-teman sekolahnya itu support. Jadi teman sekolahnya bahkan ikut jadi netizen juga membela Safia gitu. Teman-teman sekolahnya. Alhamdulillah seperti itu. Tapi sempat mergokin Safia nangis atau gimana nggak sih Pak De? Iya, reaksi tadi. Ya ada lah, reaksinya ada lah. Pasti ada reaksi. Entah murung, entah Mungkin bagaimana? lebih. Kalau murung pasti ya kan, murung pasti. Tapi ini udah bisa dibilang udah lama banget ya, Pak. Artinya banyak netizen udah yang membuli atau mungkin secara Ya baru ini aja, baru ini aja. Setelah ada kemarin tuh apa ya? Hajatan Al kemarin. Hajatan lah, hajatan Al. Tapi tanggapan Pemulan sendiri seperti apa, Pak? Tapi melihat kegaduhan ini, apalagi ini menimpa anaknya sendiri ya? Ya sama sebenarnya. Pak De menegaskan aja, berarti sejauh ini hanya satu akun Lita Gading itu yang dilaporkan, yang bakal dia laporkan nanti pidana, atau ada lagi? Kita sudah nyimpen banyak akun sih. Kita tinggal lihat aja. Kalau memang pendidikannya rendah, ya kita maafkan lah. Tapi untuk Lita Gading sendiri sudah menurunkan postingannya atau? Saya nggak tahu. Artinya itu udah jadi barang bukti tadi? Iya dong, kita capture, kita udah gelar perkara kecil-kecilan lah. Kita unsurnya masuk, jadi kita akan teruskan. Ada perubahan nggak, Pak De? Sebelum ini ikut diskusi juga bahwa ayo dong laporin atau Iya riset dong. gitu Iya. kepada sendiri untuk bisa tampil gitu. Ya, pastinya begini. Jadi perlu ditegaskan lagi, saya sama tim kuasa hukum saya kesini, ini tidak hanya membela Safia, tapi membela semua anak Indonesia supaya ini tidak terjadi lagi di masa depan, supaya ada pembelajaran, supaya ada pemahaman bahwa ada hukum yang melindungi anak kecil. Anak di bawah umur itu ada hukum yang melindungi. Tidak hanya mereka dilindungi hanya dari kekerasan seksual, tapi juga ternyata ada kekerasan psikis yang juga dilindungi.
Tapi ada langkah-langkah nggak sih Pak De, artinya dari Pak De sendiri untuk ini kan artinya berdampak yang luar biasa terhadap psikis dari SA sendiri gitu. Ya. Ada langkah apa mungkin di rumah apa mendatangkan psikiater atau apa segala macam? Nggak perlu. Justru kita malah memberikan pengertian gitu bahwa ya kalau ada seperti ini tuh wajar gitu ya, karena kita kan memang keluarga yang termasuk high profile gitu. Jadi wajar lah kalau iya dong, kita kan sering ada di medsos dan lain-lain gitu. Wajar lah. Pade, Atau ada akhir upaya dari itu Safia Pade. nggak sih Pade yang sampai akhirnya bikin Pade oh yaudah lapor nih gitu. Ada nggak omongan Safia atau sikapnya gitu? Sebenarnya nggak, Safia nggak ngomong. Begitu saya nonton akun yang mengaku sebagai psikolog ini ya yang saya jadi punya niatan akhirnya ini nggak bisa didiemin kayaknya gitu. Pade, sampai sejauh ini ada upaya dari yang ingin dilaporkan itu? Komunikasi Nggak ada. minta maaf juga nggak ada Pade? Nggak ada. Kita langsung lapor lusa ya. Iya. Kita Pade. bisa lapor di Polda. Pada sebagai orang tua mungkin akhirnya karena ini kan runningnya di sosmed ya, akhirnya udah nggak usah ngelihat komen apa segala macam konten-konten yang ada di sosmed. Akhirnya kayak gitu nggak untuk parents? Enggak. Kita kasih pengertian aja. Kita kasih pengertian bahwa ya memang ini adalah pelanggaran hukum. Gitu. Jadi supaya Safia paham bahwa ini adalah pelanggaran hukum dan ayah bunda akan memproses ini ke polisi. Jadi kita sebagai orang tua melindungi anak. Support kakak. Reaksi kakaknya. Ya kalau kakaknya sebenarnya yang pertama kali melaporkan, tapi karena dalam prosedur hukum itu harus orang tua yang melaporkan. Kemarin Al yang mau melaporkan, ada akun dari Banda Aceh itu melaporkan Al, tapi Mampunya orang tua. ya ketika Al melaporkan ke polisi, ternyata yang harus melaporkan itu adalah ayah bundanya, nggak bisa diwakili oleh kakak. Berarti bisa dibilang ini juga desakan dari kakaknya ya? Kakak-kakaknya seberapa kesalnya mungkin melihat hal ini? Wah, kakaknya kesal banget, terutama Al yang paling kesal. Mas, apakah akun itu salah satu adalah fans beratnya dari Maya Estianty? Kayaknya enggak ya, kayaknya itu kan akun itu kayak kalau cek aja akunnya kayaknya memang akun itu membahas semua masalah deh kayaknya. Oke. Berarti Pade karena akun itu aja nggak ada karena komentar-komentar banyak mungkin di Pade juga mungkin kan banyak juga gitu. Enggak, kalau nyerang saya kan nggak ada masalah kan, kalau nyerang saya kan nggak bisa dilaporkan ke polisi ya kan, apalagi saya kan bullyproof ya kan. Pade ini kan tadi kan Pade bilang awal mula kan dari nikahan kakak Al terus postingan Pade yang di YouTube itu ini ada impact dari semuanya atau gimana sih Pade? Ya itu sebelumnya kan. Oh sebelumnya itu justru. Iya. Justru malah YouTube saya itu impact daripada penyerangan terhadap Safia itu, makanya saya keluarkan YouTube itu. Berarti bentuk perlindungan untuk anak. Bukan ya perlindungan supaya pada anak supaya orang paham bahwa jangan terlalu percaya sama hal-hal yang apa yang namanya gosip dan lain-lain. Saya juga perlu menjelaskan kepada Safia kan bahwa yang diomongkan orang-orang itu, yang diomongkan oleh sebagian orang itu adalah semuanya hoax, semuanya fitnah. Makanya saya berani bikin YouTube bahwa itu fitnah gitu kan. Pade alasannya kenapa sih menghapus video dan terus ngupload lagi? Nah ini dijelaskan, mulus aja lah ya. Tapi wawancara mulus aja ya. Ini penyebabnya. Enggak, ini penyebabnya teknis. Dia ngedit ternyata kehapus. Berarti Ini pokoknya tanya sama dia ya. Ini tersangkanya nih. Nggak ada, tidak ada perintah dari saya. Pade, tapi sifatnya sendiri ada perubahan yang signifikan nggak sih begitu tahu ada pembulian dari dia, ada berubah? Ya ada, cuman Signifikan. untungnya saya berhasil lah untuk memberikan anaknya kan udah umur 14 tahun, udah bisa menerima hal-hal yang rasional. Jadi pikirannya udah rasional, jadi kita tinggal jelaskan saja bahwa ya maklumlah adanya fitnah, ya jadi begini. Tapi saya ini ya mengimbau rekan-rekan media, info tadi bagus sih, supaya kemudian kalaupun ada pemberitaan lebih pada inisial anak ini. Ya, Ini etikanya begitu. Supaya misalnya nggak terlalu terganggu anak. ya, dan nggak cuma itu, anak yang di umurnya udah di atas juga misalnya Al-Edul. Iya. Konflik ayah bunda jangan tanya, bagaimana? Itu kan nggak bener, masa urusan ayah bundanya anaknya yang ditanyain. Itu kan kesannya mengadu domba, gitu loh. Terutama inilah yang gosip-gosip itu.